Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Itu yang selalu Bapak doakan kepada kalian. Semoga terhindar dari penyakit yang sekarang lagi menjamah, pandemi corona. Oke, masih dengan Bapak Sofi Turan Sori, guru SDN 1 Sukamerang kelas 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa yang akan kita pelajari hari ini masih mengenai satuan berat. Mata pelajaran Matematika kelas 3. Lalu, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harap kalian bisa menyebutkan jenis-jenis alat ukur satuan berat. Dan menyebutkan satuan berat, mengubah satuan berat, dan menentukan satuan berat. Itu tujuan kita belajar hari ini. Kita lanjut ya. Yang pertama tadi jenis-jenis alat ukur satuan berat. Ya. Jadi satuan berat itu merupakan apa? Satuan untuk mengukur berat sebuah benda. Banyak satuannya ya. Tapi sebelum kita membahas satuan, kita harus tahu dulu apa saja sih alatnya, gitu kan? Yang pertama, alatnya satuan berat itu biasanya timbangan duduk. Timbangan duduk itu kayak gimana sih? Nah, ini timbangan duduk. Artinya ada di bawah, gitu kan? Ada di sini contoh Bapak ada yang oranye dan ada yang kecil ya. Kalau untuk yang oranye biasanya itu untuk mengukur karung gitu kan, beras yang ada di karung gitu kan, atau terigu, tepung gitu kan, yang karungan gitu. Kalau yang sebelah kanan kalian itu mengukur berat tapi lebih ringan beratnya ya, seperti bisa telur di sini, bisa daging ya. Kemudian yang kedua ada neraca. Neraca itu kayak gimana? Nah, kayak gini. Untuk mengukur apa Pak neraca? Neraca biasanya ini untuk mengukur sebuah massa atau ketinggian dari massa. Dan biasanya ini adanya di mana? Di toko emas ya. Karena di neraca ini satuannya gram. Ya. Sekali lagi. 1, 4 atau timbangan duduk. 2, neraca ya. Jadi baru 2 kita bahas. Timbangan badan. Nah, otomatis ini fungsinya untuk menimbang badan kita ya. Kalau tadi menimbang berat ya, timbangan duduk dan neraca untuk menimbang berat dan massa. Kalau timbangan badan ini untuk menimbang tubuh kita atau berat badan kita ya. Bisa bayi, bisa anak-anak, bisa remaja atau dewasa. Yang keempat yaitu timbangan digital. Kalau timbangan digital ini seperti gimana? Nah, seperti gini. Biasanya juga ini sama untuk mengukur sebuah berat benda, tapi langsung otomatis angkanya itu ya. Jadi ketahuan di sini. Kalian bisa menentukan misalkan kalau di sini kan harga di sini udah tertera misalkan berapa gitu kan. Jadi otomatis saja lebih simpel daripada timbangan badannya. Udah 4 kan? 1 timbangan duduk, 2 neraca,
ketiga timbangan badan, yang keempat timbangan digital. Oke. Lalu ini ada timbangan kodok. Nah, apa itu timbangan kodok? Ini timbangan kodok itu bentuknya seperti gini ya, ada wadah yang besar, kemudian ada penyeimbangnya, lalu ada di sini nih yang bulat-bulat itu ada 5 itu. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Itu apa, Pak? Nah, itu biasanya ons. Kalau yang besar itu kilo ya, biasanya itu. Sama, ini juga untuk mengukur berat ya. Berat benda, bukan berat badan kita ya. Biasanya ini adanya di pasar atau para pedagang. Ada 5 kan? Yang pertama timbangan duduk, yang kedua neraca, yang ketiga timbangan badan, yang keempat timbangan digital, yang kelima timbangan kodok, dan ini yang keenam timbangan gantung. Nah, berarti timbangan gantung itu menyimpannya di gantung untuk mengukur berat benda itu ya. Tidak seperti timbangan duduk. Nah, jadi dikaitkan gitu kan. Kalau kalian lihat adalah di posyandu biasanya seperti itu. Yang terakhir adalah timbangan hybrid. Kalau timbangan hybrid ini lebih canggih lagi. Kenapa? Karena ini bisa mengukur berat benda itu lebih dari 1 kintal ya, lebih dari 1 kintal gitu kan berat bendanya itu. Biasanya ini adanya di industri atau pabrik atau toko yang sangat besar gitu kan. Nah, jadi sekali lagi alat ukur timbangan itu yang pertama timbangan duduk, yang kedua ada neraca, yang ketiga timbangan badan, yang keempat timbangan digital ya, yang kelima timbangan kodok, yang keenam timbangan gantung, dan yang terakhir adalah timbangan hybrid. Itu contoh-contoh alat ukur. Terus gimana sih? Ini nih ada gambar turun kali, naik bagi. Nah, ini untuk apa? Menyebutkan jenis-jenis satuan berat. Ada apa saja sih, Pak, satuan berat itu? Nah, kalian masih ingat kan? Belajar tangga? Nah, itu ya. Sebetulnya satuan berat itu hampir sama sih dengan satuan panjang. Cuman beda. Kalau satuan panjang itu untuk mengukur panjang sebuah benda, ya. Kalau satuan berat itu untuk mengukur seberapa berat benda tersebut. Apa saja sih satuan berat? Nah, ini yang pertama ada kg. Nah, kg itu adalah kilogram. Kemudian ada hg. Hg itu adalah hektogram. Lalu ada dag ya, dag yaitu dekagram. Kemudian ada g gram, dg desigram, cg sentigram, dan mg miligram. Nah, kan sama kan dengan satuan panjang. Kalau satuan panjang itu meter, kalau ini gram ya satuan berat. Sekali lagi, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jadi ada tuh 7 ya. Lalu ada apa nih di satuan berat? Nah, di satuan berat itu ada yang spesial. Kenapa? Karena hektogram di satuan berat itu sama dengan ons. Ya. Ingat sekali lagi, hektogram itu sama dengan ons. Ya. Sekali lagi, hektogram sama dengan ons. Lalu bagaimana nih fungsinya? Atau gimana nih caranya? Sama, hampir setiap tangga itu ada 10 nilainya. Samakan dengan berat, dengan panjang. Kalau sama dengan panjang, berarti kalian sudah
bakalan cepat memahami. Ya. Nih, ada gambar kali dan ada gambar bagi. Artinya apa? Setiap turun itu dikali dan setiap naik itu dibagi. Masih ingat kan? Kalau turun 1 tangga 10, 2 tangga 100, 3 tangga 1000, 4 tangga 10.000, 5 tangga 100.000, dan 6 tangga 1 juta. Atau lebih simpelnya gini, misalkan lewat 2, nah berarti 2 tangga, nolnya aja 2, berarti 100. Mudah-mudahan lah bisa kalian pahami. Oke, bagaimana nih contohnya? Lihat ini contoh. 2 kilogram berapa gram? Ya. Pertama, kalian tuliskan dulu dari mulai angka atau dari mulai satuan kilogram. Kg, kemudian Hg, kemudian DAG, DAG ya, kemudian G. Nah, ini kan, lihat. Kg, Hg, DAG, dan G ya. Berarti itu ada berapa? Ada 3 ya. Setiap ini 10 kali 10 kali 10 ya. Berapa nih? Nah, supaya kalian tidak pusing ngitungnya, hukum perkalian itu gimana? Apabila dikalikan 1, maka hasilnya angka itu sendiri. Ini nih, 10 kali 10 kali 10. Kalian abaikan saja nolnya, jangan dilihat. Berarti 1 kali 1 kali 1. Berapa? Apapun angkanya, kalau dikalikan 1 hasilnya angka itu sendiri. Ini angkanya 1, berarti berapa? 1. Setelah menulis 1, kalian tinggal tulis saja semua nolnya ada berapa itu. Ada 3. 1, 2, 3. Mudah kan? Jadi gak perlu kali gengesot lah. Tinggal reng 1 tambah 0. Gitu aja. Biar lebih mudah. Jadi dari kilogram ke gram itu ada 1000. Lalu gimana cara mengoperasikannya? Lihat pertanyaannya, itu berapa kilo? 2 kali 1000 sama dengan 2000 ya. Sama seperti ini ya. 2 kali 1 2, lalu tambah nolnya itu. Berapa nolnya? Ada 3, berarti 1, 2, 3, berarti jadi 2000. Sehingga 2 kilogram itu adalah 2000. Paham? Mudah-mudahan bisa paham kalian ya dengan video sesimpel ini ya. Lalu nih contoh yang kedua, 10 gram berapa ons? Wah, Pak, ons itu gimana nih? Gak ada ons ya. Tadi kan pas waktu tangga kalian memperhatikan tidak? Kalau memperhatikan, ons itu sama dengan apa? Hektogram atau Hg ya. Nah, jadi dibalikan menulisnya. Hg dulu, lalu dag, lalu gram atau G ya. G itu sama dengan gram. Kalau tadi disusun dari pertanyaan ke jawaban, kalau ini dibalik dari apa yang ditanyakan ke soal. Hg, dekagram, dan gram. Gram ke dekagram itu 10. Dekagram ke Hg itu 10. Berarti ada berapa tangga ini? 2 tangga. Kalau 2 tangga itu 100. Ya. 2 tangga 100. 10 kali 10 100. 1 kali 1 1 tambah 0 aja. Jadi 100. Sehingga ini naik atau turun? Dari gram ke ons. Ons sama dengan hektogram. Lihat pandahnya. Tanda panahnya apa? Naik kan? Naik 2 ya. Naik 2 tangga.
2 tangga itu 100. Kalau naik dibagi. Jadi nilainya 10 dibagi 100. Wah Pak, gimana nih cara ngebaginya? Nah, perhatikan. Kalian lihat angka nolnya. Di kiri ada berapa, di kanan ada berapa. Nah, angka 0 yang di kiri ada 1. Angka 0 yang di kanan ada 2. Ya. Nah, langkahnya, tekniknya, kalian tinggal coret saja 0 yang sedikit. 0 yang sedikit kalian coret. Nah, 1 kan? Otomatis kalau yang kiri kalian dicoret 1 nolnya, berarti yang kanan kalian coret 1 nolnya, jangan dua-duanya. Ya. Jadi coret 1 nolnya, berarti yang ini juga coret 1. Jadi berapa itu? 1 dibagi 10. Nah, kalau 1 dibagi 10 kayak gini, kalian menjawabnya sangat mudah. Cara nulisnya tinggal dibalikin. Ya, dibalikin cara nulisnya. Jadi 0 1. Nah, lihat. Pak, kenapa 01 enggak 011? Karena ini dibagi 10. Dan apabila dibagi 1 itu angkanya sendiri itu. Jadi caranya sekali lagi, lihat. Dibalikan ya. 0 1. Paham? Sekali lagi. 0 1. Ya, seperti itu. Lalu setelah gini gimana? Nah, kalian hitung. Nolnya ada berapa? Ada 1. Nah, kalau nolnya ada 1, kalian pakai bantuan koma. Tulisnya di mana, Pak? Hitung angka yang di belakang. Jadi cara menulis komanya yaitu lihat 0. Kalau nolnya ada 1, berarti kalian menyimpan komanya setelah huruf pertama dari belakang. Huruf pertama dari belakang di sini adalah 1. Berarti komanya ada di tengah-tengah ini. 0,1. Ya. Jadi isinya 0,1. Itu. Bisa dipahami tidak? Kalau tidak bisa dipahami, kita ulang lagi ya. Ulang lagi. Nah, dari sini kan. Dari sini. Coret 0 yang paling sedikit antara kiri dan kanan. Di sini 1 coret. Yang satunya lagi dicoret 1 ya. Nah, jadi 1 bagi 10. Lalu kemudian kalian tulis. Nulisnya itu dibalikin. Ya, dibalikin nulisnya. Yaitu 0 1. Awas, ini tergantung soal nih. Kalau soalnya di sini 20 gram berarti 0,2. Kalau soalnya 40 gram berarti 0,4 ya. Kebetulan di sini 10 gram berarti 0,1. Kalian tinggal lihat angka yang sebelah kirinya. Nah, ya, 0,1. Nah, setelah ditulis 0,1, kalian tinggal apa? Tinggal pakai koma. Cara nyimpan komanya, karena di sini nolnya itu 1, berarti 1 angka setelah angka yang paling terakhir. Ya, angka yang paling terakhir di sini berapa? 1. Berarti 1 lalu dibantu oleh 1 dibantu oleh koma. Ini. Ya. Kalau misalkan yang tidak dicoretnya ada 0 lagi di sini, misalkan yang coretnya itu 2, nolnya itu ada 2, berarti 2 angka setelah yang paling akhir itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Mudah-mudahan bisa paham. Jadi isinya 0,1 ya. Nah, ini contohnya kalian cara menghitung atau merubah dari satuan berat dari satuan yang satu ke satuan yang lainnya. Oke, mungkin alhamdulillah belajar kali ini sudah selesai. Terima
kasih kalian bisa meluangkan waktu dan harus meluangkan waktu untuk belajar ya. Jangan sampai kendor belajar. Tetap semangat di rumah, jaga kesehatan. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjadikan ilmu yang sangat berguna untuk kelak ya. Ya, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.